Kekristenan etalase Mana Sorgawi, Sabtu 28 Maret tahun 2020. Adapun firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 4 ayat 16 dan 17. Paulus berkata kepada jemaat Korintus agar meneladani dirinya. Demikian pula kepada jemaat Filipi. Ia berkata, "Apa yang telah kamu pelajari, kamu terima, kamu dengar, kamu lihat padaku, lakukanlah itu." Paulus menjadikan seluruh lapisan kehidupannya menjadi sebuah sekolah di mana jemaat yang dilayaninya dapat belajar sesuatu, baik melalui pengajaran, perkataan, maupun perbuatannya, bahkan di dalam penderitaannya, menjadi satu paket buku yang menjadi bahan pembelajaran bagi jemaat yang dilayaninya. Bahkan dengan jelas, Paulus berkata bahwa Timotius yang dia utus akan memperingatkan jemaat akan hidup yang dia turuti dalam Kristus Yesus. Artinya, Paulus menjadikan kesungguhan dan ketaatannya untuk hidup di dalam Kristus menjadi sebuah etalase yang dapat dilihat semua orang. Perkataan tegas Paulus, "Turutilah teladanku," seringkali menjadi momok bagi kita. Kita merasa diri jauh dari sempurna dan tidak layak untuk melahirkan pernyataan seperti ini. Alhasil, pernyataan ini menjadi hak istimewa yang hanya kita berikan kepada Paulus. Namun sesungguhnya, apakah kebenaran ilahi yang Paulus ingin sampaikan melalui pernyataan ini? Paulus tidak sedang menyombongkan diri, namun ia sedang mendeklarasikan keberhasilan perjuangannya sebagai orang percaya dan pelayan Tuhan, dan melewati berbagai tempaan keras dan gelombang besar di dalam pengiringannya, namun tetap hasil sebagai sebuah contoh iman di tengah situasi apapun yang ia hadapi. Karena dalam ayat sebelumnya ia berbicara tentang tantangan iman yang dihadapinya. Kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Dianiaya, kami sabar. Difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Sebab itu, turutilah teladanku. Pernyataan "turutilah teladanku" tidak berbicara tentang kesempurnaan kekristenan kita, namun lebih mengarahkan kita kepada sebuah sasaran untuk mencapai sebuah kehidupan kekristenan yang menjadi contoh bagi orang lain, baik dalam kegagalan maupun keberhasilan, dalam suka maupun duka, dalam kekuatan maupun kelemahan kita, juga tentang bagaimana kita bersikap dan memunculkan bentuk iman kita di tengah berbagai situasi seperti ini, yang memainkan peranan penting untuk menjadikan kehidupan kita bahkan pembelajaran bagi orang percaya lainnya. Kita tidak terjebak di dalam memoles kehidupan kekristenan kita dengan berbagai konsep iman dan doktrin teologi yang kita yakini. Demikianlah Paulus melahirkan pernyataan ini untuk menantang kita agar kita memiliki kekristenan etalase yang terbuka, terlihat, dan menjadi contoh bagi orang lain. Kita tidak membangun kekristenan yang hanya berleha-leha, yang mudah terkapar ketika badai menghantam, namun sebaliknya terakar dalam
dan kuat di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga di tengah situasi apapun kita tahu apa yang harus kita lakukan, sehingga kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Kata-kata bijak, niat hati untuk menjadi teladan adalah penting, sehingga kita akan berusaha meningkatkan kualitas iman setiap saat. Mutiara kata hari ini, jangan biarkan badai kemarin menghalangi Anda untuk menikmati sinar mentari hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, mampukan aku untuk melewati proses penempaan imanku sehingga menghasilkan sebuah kehidupan yang bisa menjadi teladan bagi sesamaku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.